Berdoa. Bapa di surga, saatnya kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan dalam Kristus Yesus akan dikumandangkan. Kebutuhan kami yang terbesar saat ini adalah Roh Kudus-Mu. Seperti yang Kau janjikan, biarlah dikaruniakan kepada kami semua. Kami bukan hanya mengumpulkan untuk menerima, memahaminya, tetapi juga mengamalkan secara penuh di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam perjalanan menuju ke surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus, pimpinan-pimpinan jemaat, pendeta-pendeta, ketua-ketua jemaat, majelis jemaat, keluarga-keluarga pribadi-pribadi yang ada di wilayah Nabire. Shalom. Puji Tuhan untuk berkatnya atas kita pada saat ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah gabungan. Kami datang juga dalam rangka memberikan penguatan kepada pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Direktur Kesehatan Daerah Misi Papua bersama dengan petugas kesehatan wellness Papua Adventist Health Center yang ada di Jaya Baru. Pekerjaan kesehatan ini sangat penting bagi gereja, bagi kesenambungan kehidupan di dunia ini sampai ke surga. Amin, saudara. Kalau kesehatan tidak penting untuk dicatat dalam Alkitab. Allah tidak perlu untuk menyampaikan karena kesehatan itu tidak penting. Tapi justru kesehatan itu sangat penting. Dalam kondisi dunia seperti ini, kesehatan sangat-sangat penting. Ini ada cleansing 3 hari, dimulai di daerah Misi Papua, kantor. Pimpinan dan staf kantor semua mengikuti cleansing 3 hari. Ada yang tidak dapat bertahan. Lihat begini sudah masuk di lalapan ayam. Sudah masuk ada yang sudah masuk di tempat jual-jual pisang goreng. Tidak dapat bertaraknya umat-umat Tuhan membawa berbagai persoalan dalam kesehatan. Usia harus 70 tahun, kasihan, baru 30-40 tahun sudah dalam tanah. Karena tidak bertarak. Gereja ini adalah gereja Allah yang hidup. Allah memberikan karunia kesehatan, memberikan pengetahuan yang sangat luar biasa. Tadi Direktur Kesehatan menyampaikan penting sekali reformasi kesehatan dalam diri gereja, dalam diri umat-umat Tuhan, dalam diri pimpinan-pimpinan gereja. Kemarin kami ada di Ayas di Filipina. Teman-teman pendeta tanya sama saya, pendeta sudah minum obat? Obat apa? Obat banyak saya sudah minum, tapi ini obat apa ini? Kalau ada obat yang berikan hidup yang kita kasih kemari cepat saya minum. Rupanya saudara, obat jantung, obat darah tinggi. Saya punya usia berapa? Saya punya usia sekarang 52 tahun. Kalau saya syukur ini semua sudah dari bocah kembali. Kami semua sudah masuk, sudah minum. Ya, selamat sudah. Ya, jangan pergi ke pedalaman karena di pedalaman tidak ada obat itu, nanti mati cepat. Ya, jadi putar-putar di kota sini saja supaya dekat dengan obat. Sudah masuk kepada bergantungan penuh kepada obat. Tanpa obat itu tekanan naik, tak habis. Ya. Jadi mereka jalan kemana-mana, mereka selalu ingat bawa obat jantung, obat tekanan darah tinggi. Pemerintah belum. Kenapa saya minum itu? Karena saya belum membutuhkan. Ya. Jadi saudara, kesehatan ini sangat penting untuk umur yang panjang. Kebetulan itu ditanyakan karena beberapa teman pendeta kami itu bertambah usia. Pendeta Semalia Tandersano, ketua umum, dia bertambah usia.
Jadi sekarang orang ini tanya-tanya tentang usia. Menjurus kepada minum obat itu. Baik saudara, reformasi kesehatan di segala bidang. Diri kita, gereja kita harus terus digaungkan, didorong dan direalisasikan dalam pengalaman yang nyata. Tanpa itu kita akan berguguran masuk ke dalam tanah. Tanpa itu saudara, kebenaran Allah yang menyelamatkan itu dipermalukan oleh gereja dan umat-umat Tuhan karena sikap mereka yang tidak bersalah. Hanya kamu mau jadi pendeta, aduh kamu badan begini, cari pekerjaan lain. Kamu lihat kalau sudah sama dengan ketua daerah orang datang melamar. Jangan bikin persoalan bagi organisasi gereja. Anggaran organisasi persembahan perpuluhan hanya mengurus-urus kau punya masalah kesehatan. Bukan. Uang itu untuk penginjilan, menginjil menyelamatkan jiwa, menginjil menyelamatkan jiwa. Tapi kalau uang sudah masuk untuk mengurus-urus kesehatan dari pendeta-pendeta ataupun pengerja Injil yang tidak bertaraf, itu memalukan. Tidak ada mujizat saudara. Biar ketua daerah datang berdoa, panggil ketua desi datang berdoa, tidak ada mujizat saudara. Karena hidup yang tidak bertaraf. Nah saudara yang kasih dalam Kristus, kita ini umat Tuhan. Dalam konteks ayat ini saya bilang, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Mari kita lihat, I will go make disciples dalam konteks rentetan ayat yang kita sudah baca. Ayat ini sangat hebat saudara. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, kita sudah baca tadi. Yesus naik di perahu, murid-murid juga masuk di perahu. Ayo sekarang. Murid-murid itu artinya pengikut guru. Dan murid tanpa guru. Ayo sekarang. Murid itu ada karena ada guru. Guru ada karena ada murid. Kalau dua-dua tidak ada, ya dua-dua tidak ada. Saudara, guru masuk dalam perahu, murid-murid pun juga masuk. Ya. Kalau guru masuk di perahu, murid-murid juga perahu, bagaimana saudara? Ini guru masuk di perahu. Kenapa kamu berdiri di luar? Kamu berdiri di darat. Guru sudah ada di dalam. Guru masuk dalam perahu, murid-murid pun juga bagaimana? Masuk. Mengapa mereka masuk? Karena guru masuk. Itu mereka punya guru. Murid artinya pengikut. Murid artinya pengikut guru. Di mana guru berada, murid pun juga bagaimana? Berada. Guru berada dalam perahu, murid juga berada dalam perahu. Saudara yang kasih dalam Kristus. Kalau rasa ini Yesus Kristus ada di bumi ini. Di mana tempat yang paling tepat? Kalau hari Sabtu ini untuk bertemu. Kalau ada ujian nasional, cari di sana tidak ada. Ayo saudara. Di mana gurumu berada? Di situ pun juga engkau harus berada. Ya, kita puji Tuhan. Ini banyak yang saya sudah pernah layani dan saya kenal semua ada dalam gereja. Puji Tuhan. Ya. Tetap berada bersama dengan Sang Guru sampai dia datang kembali. Amin saudara. Tidak ada cara yang lain kecuali kita bersama dengan Guru. Yang berikut saudara. Ini perahu ini melambangkan organisasi gereja. Bisa juga melambangkan kehidupan rumah tangga. Bisa juga melambangkan kehidupan pribadi. Yesus masuk berada dalam organisasi gereja ini karena organisasi gereja ini miliknya, bukan milik orang lain. Ini pelayanan gereja. Orang lain. Duduk tenang. Ini milik Yesus, bukan milik kau. Tenang. Jangan mengajarkan milik Yesus. Pergerakan dalam gereja yang kau seorang pemimpin, hati-hati karena umat ini ditebus oleh darah Kristus, bukan oleh darah milik suebu. Amin saudara.
bukan oleh siapa-siapa yang ada dalam gereja, tapi oleh Kristus Yesus, pemilik gereja. Berhati-hati kehadirannya dalam gereja, menjaga kekudusan gereja, dan bersama-sama dengan dia melalui organisasi gereja yang dibangun untuk berjalan bersama-sama dengan dia ke arah yang dia sedang jalani. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus berada dalam perahu, murid-murid pun juga bersama-sama dengan dia dalam perahu. Maka berlayarlah mereka. Pelayaran harus bersama-sama dengan Yesus. Jangan pernah engkau menjalankan suatu pelayaran tanpa Yesus. Ini dunia penuh dengan bahaya. Itu saya mau keluar ke Raja Ampat, mau pergi ke Sawandara. 2 bulan saya sudah atur rencana ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Dari Sawandara telah telepon sama saya dari tempat signal yang jauh. Mereka telepon koordinasi pekerjaan pelayanan. Dalam 2 bulan ke depan saya sudah atur waktu jadwalnya. Kamu saya akan kunjungi tanggal ini di bulan ini. Persiapkan jemaat, saya akan telepon lagi. Nah, tapi kamu persiapkan jemaat di tanggal ini, saya pasti akan datang. Nah, selama 2 bulan saya berdoa untuk perjalanan. Hari Minggu itu mau keluar, tapi kesibukan terlalu banyak di wilayah. Saya harus kerjakan dan tiba jam 8 malam. Saya harus keluar. Saya datang kepada Madrid, segera bawa pendeta keluar menuju ke Sawandara. Dia pergi bicara dengan mamanya. Ayo, mama, ini pendeta sudah datang ini, harus keluar antara dia ke sana malam ini. Nah, bicara dengan mamanya, datang kemari bicara dengan saya lagi. Mama bilang begini, Pak Pendeta, ini pada hari ini tidak ada perahu yang keluar melaut. Nah, tidak ada yang keluar karena angin selatan sangat kuat. Bilang sama mama, bukan dia yang ciptakan laut ini. Nah, bilang sama mama, bukan dia yang ciptakan laut. Dan tersebut mengakhiri itu harus keluar karena umat sudah tahu bahwa hari ini pendeta harus ada di tengah-tengah jemaat. Hari ini, tak boleh saya tunda. Saya keluar. Jam 8 malam itu keluar 1:30 pagi tiba di sana. Saya bilang kepada pendeta yang datang jemput, kasih tahu kepada umat bahwa pendeta sudah ada di tengah-tengah umat. Kasih dalam terus ini penting, saudara. Pelayanan gerejawi untuk mempersiapkan umat Allah bagi kedatangan Kristus yang kedua kali tidak boleh tawar-tawar. Yesus naik ke perahu, kita pun juga ikut Yesus. Yesus berlayar dan kita pun berlayar dalam pekerjaan ini, saudara. Pekerjaan ini milik Yesus, amin saudara. Bukan milik pendeta Swebu atau siapa-siapa saudara. Milik Yesus. Allah adalah figur utama dalam pekerjaan pelayanan Injil menyelamatkan umat manusia. Ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Allah ada di sana. Dan ketika engkau mengikuti Yesus, engkau akan berlayar bersama-sama dengan Dia dalam pekerjaan pelayanan itu. Benar saudara, menurut ayat itu mengatakan, sekunyung-kunyung datanglah angin ring. Amin saudara. Mulai menembus masuk perahu saudara. Akhirnya saya mau keluar dalam peristiwa yang lain. Saudara di perahu, saudara berperahu semua. Kemudian pendeta Yotam bin Sano datang. Saya sudah katakan sama dia, ini tidak ada kapal putih di sini. Yang ada dalam rombong dengan 15 pekar. Dia sudah tak khawatir lihat dia. Lihat dia. Saya pertama telepon masuk dari Manado. Bapak mau pergi? Ada berdengar. Ini telepon masuk. Bapak mau pergi dari Lumpur. Pikir baik. Akhirnya main tua sudah telepon. Pertama lagi ketua daerah. Saya masih sekretaris daerah di Papua Barat. Ketua daerah saya telepon. Pak Ketua pikir kalau pergi keluar. Iya saudara. Saya bilang, paket Pak Pendeta Binosano mempertimbangkan yang baik. Ya, karena kalau kita sudah keluar dia akan kembali. Ya, tapi karena Pak Pendeta pimpinan sudah kembali. Nah, kenapa? Karena dia mengambil keputusan yang sangat tepat kali berlayar. Nah, ini angin selatan kuat, saudara. Kita singgah di Pulau Senapan mengantisipasi mau lewat Makoi.
Tanjung Makoi ini tanjung yang ombaknya tidak teratur. Darat laut dihantam, sehingga terjadi yang tidak teratur. Dan ini tidak tahu mau lewat dari mana, mau kemana. Susah dalam kondisi seperti itu. Tapi puji Tuhan, kami sampai di Yarweser dengan selamat. Satu kali lagi, istri saya datang kemari. Orang-orang yang ada di pantai mereka bilang, Pak Pendeta, 3 perahu sudah hilang. Orang-orangnya masih dicari, kemudian perahunya juga masih dicari sampai sekarang, belum ditemukan di Tanjung Makoi. Saya sudah berdoa, harus saya keluar sore ini, jangan paksa harus keluar, nggak boleh tahan saya di sini. Nah, karena bicara terus saya bilang sama Tuhan, tinggal sudah baru jaga anak-anak sudah. Tinggal sudah baru jaga anak-anak sudah. Lalu dia, saya lihat dia punya zona. Dia bicara apa ini? Lalu dia bilang begini, nanti pergi bapak mati bos, mau kasih saya yang menderita, tengah mati mau urus anak-anak ini. Naik semua! Firman saya, naik semua! Wah dia bilang naik semua. Naik sudah. Semua naik dan kami berlayar. Kami sampai di Tanjung Makoi, saudara Saroy antar ke sana, Niko Saroy. Ini orang paling takut dia di sana, tapi sesungguhnya dia adalah murid Yesus. Amin saudara. Orang yang penuh damai, yang siap melayani pendeta kemana saja. Tidak ada keraguan dalam dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah murid Yesus. Dia hantar sampai di sana, ombak yang tidak beraturan. Saya bilang semua pakai bantal berenang, semua pakai. Anak-anak istri semua pakai, tinggal bapak yang tidak ada. Dan berenang itu terbatas, saudara. Ya, jadi kalau terbalik ya mereka yang selamat. Saya hanya mau cari nasib saja bisa sampai ke darat kan tidak. Jadi saudara ini dalam keadaan yang sangat susah. Pakai semua. Mereka semua pakai. Karena saya lihat memang sudah tidak beratur. Tapi ketakutan yang hebat. Saya sudah bilang tadi turun, tapi itu naik. Ini apa yang akan terjadi? Dan saudara, puji Tuhan, Tuhan bantu dengan selamat. Tiba di saudara dengan selamat. Ini tantangan pelayanan kita. Yesus naik perahu, murid-murid ikut dan mereka berlayar. Sekonyong-konyong datanglah angin, menghantam mereka dengan sangat kuat. Ya, ada catatan Alkitab menyatakan bahwa Petrus bilang, Tuhan. Aduh sekarang, ibu sudah melaut dan tidak akan kembali. Karena jurumudi kita adalah Yesus Kristus. Amin saudara. Kita hanya pikir tentang kita punya kemampuan, upaya kemampuan kita ini kalau terjadi sesuatu bagaimana menyelamatkan diri. Ya. Padahal laut begitu besar, di luar kita punya kemampuan untuk mengendalikan. Kita berpikir dan kita punya pemikiran, tapi sesungguhnya Yesus ada bersama-sama dalam setiap pekerjaan pelayanan itu. Karena dia memanggil, dia menyertai kita dalam pekerjaan pelayanan. Nah saudara, ini wartawan dari NT, dari Tamrin, wartawan yang sekarang wartawan nasional, sekarang tidak di channel Indonesia. Dia sekarang jadi wartawan di situ, siaran ATM hari saluran channel. Dia datang di Waisal. Kemudian saya dalam perjalanan menuju ke Motus, pulau yang paling jauh di Waigeo. Ada di sana. Saya mau menuju ke Motus untuk pekerjaan pelayanan Injil ke sana. Lalu dia datang sampaikan ke pendeta dia akan pendeta buru-buru. Dan saya bisa menumpangkan. Pak pendeta kasar tanya dia mau kemana? Saya ini mau pergi menginjil. Dia mau kemana? Dia bilang mau ikut saja. Tapi dia punya tujuan itu ke Pianemo. Pendeta Mutus dia Pianemo itu berapa jauh? Itu tidak terlalu jauh, mau terbalik. Naik. Nah, tapi ibu ingat, kita sudah melaut tidak akan kembali. Karena saya tidak punya uang beli BBM lagi. Kalau sudah jauh ke sana BBM sudah terbuang. Mau kembali lagi mau beli dari mana? Karena uang. Ya, jadi sekali keluar kau tidak kembali. Ya. Baik ibu, baik pendeta.
lalu kita berangkat keluar. Karena kita menuju dari sana menuju ke Pianemo, ke foto-foto di atas. Setelah itu jam 4:30 harus keluar dari Pianemo, langsung menuju ke Solo. Itu jauh sekali sekarang. Dan sementara angin selatan dengan kuat hantam di laut situ. Kami sudah ada di tengah-tengah menuju ke Pulau Dua. Lalu dia bicara, pokoknya ternyanyi kuat. Dia bilang, kutiku. Nah, jangan angkat kepala dia. Karena kalau engkau lihat besarnya ombak dan angin yang kencang ini, nanti engkau bikin masalah sama yang bawa motor dengan saya juga. Dan nanti engkau buat masalah. Jadi, kepala itu ke bawah. Jangan lihat keluar. Tidur saja. Dan benar saudara. Turun tiba di Solo itu sudah setengah 2 pagi. Karena angin keras, kita harus melawan angin dan tiba di sana dengan selamat. Karena pada jam 8 pagi saya harus terbang. Karena saya punya jadwal sudah terpasang itu. Dan perjalanan ini harus berjalan, tidak boleh berhenti. Sehingga semua rencana pekerjaan pelayanan itu dapat tercapai. Nah, baik saudara yang kasih, Yesus berlayar bersama dengan murid-murid. Ketika angin itu menghantam dengan kuat, murid-murid terus berdaya. Amin saudara. Tidak boleh berhenti. Perjalanan kehidupan rohani ini tidak boleh berhenti oleh karena ada rintangan halangan. Gereja ini tidak boleh berhenti oleh karena ada hiruk pikuk dalam gereja oleh karena angin. Angin ini macam-macam, saudara. Angin politik. Ini angin politik ini paling luar biasa, saudara. Membawa kekacauan dalam gereja. Tak boleh berhenti, saudara. Orang sibuk-sibuk urus untuk leadership kepemimpinan. Kami sibuk dengan pekerjaan. Organisasi jemaat KKR. Orang sibuk urus yang lain. Kami urus pekerjaan Tuhan. Kapan kemarin, saudara? Komite daerah di Papua membuat pengusulan mengutus 5 utusan ke Manado. Saudara ribut, serang sana kemari karena satu dipukul di dalam komite daerah. Sementara komite daerah berjalan, dipukul, tindak karena menyerang ketua daerah, merendahkan ketua daerah dalam rapat dengan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata itu balik kepada dia. Ditinjau, saudara. Tuhan mengendalikan pekerjaan ini. Di saat kita berpikir bahwa hanya ada manusia yang ada di sini, Tuhan tahu dan Tuhan mengendalikan pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan ini tidak perlu berhenti, walaupun angin politik sementara kuat berhembus dalam gereja. Kita harus percaya bahwa Allah yang mengendalikan angin. Amin, saudara. Tak boleh berhenti, terus maju dalam pekerjaan ini. Saudara yang kasih dalam Kristus. Gereja ini dilanda dengan berbagai-bagai angin pengajaran. Gereja ini berdiri pada pendirian Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tak ada yang mulai muncul dengan Dewi Tunggal. Bapa dan Anak, Roh Kudus bukan Allah. Berarti angin pengajaran masuk ke dalam gereja. Firman Allah itu bagi kami kuasa yang tidak dapat ditahan oleh angin-angin yang lain. Suara yang keluar dari mulut Yesus menentukan angin badai yang menggoncang laut itu. Posisi Yesus ketika laut ini sementara bergelora, menurut ayat rentetan itu, sementara angin menghantam dengan kuat sampai menembus ke dalam perahu, di situ dicerahkan Yesus tenang. Amin, saudara. Yesus tenang. Mengapa Yesus tenang? Dalam ayat 26 dia katakan begini. Mengapakah kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Orang yang berteriak, orang yang gelisah, dan yang lainnya adalah orang yang tidak percaya. Amin, saudara.
Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Dan takut karena tidak percaya. Karena sudah trauma dengan kehidupan dunia ini. Kematian itu nyata. Amin saudara. Kita takut di laut bukan karena nanti tenggelam, bukan. Kita takut karena nanti mati. Amin saudara. Kalau tenggelam kalau tidak mati, biar saja. Nanti kita merayap dalam laut, dasar keluar di pantai. Amin saudara. Tadinya takut karena mati. Ya. Dan Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kamu pernah lihat saya ada di dalam perahu? Kamu pernah lihat saya ada di dalam perahu? Kamu pernah lihat saya ada tidur tenang? Walaupun ombak, amin saudara. Walaupun ombak menghantam dengan kuat, perahu itu terombang-ambing ke sana kemari, bahkan sudah menembus. Saya ada tidur tenang ini. Amin saudara. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Pertanyaannya di sini. Apakah karena mereka takut, mereka bisa selamat? Takut sampai satu gudang juga dia akan membawa selamat. Amin saudara. Ya. Ketakutan itu membawa selamat. Kekhawatiran kehidupan juga tidak pernah membawa selamat, tapi membawa berbagai bencana kehidupan. Ya. Di sini dia katakan bahwa Yesus. Kalau Yesus tidak bangun, kalau murid-murid tidak membangunkan Yesus, apakah mereka akan tenggelam? Apakah mereka akan tenggelam? Bukan hanya tenggelam, karena faktornya bukan masalah tenggelam, tapi masalah mati. Apakah mereka akan mati? Ya, saudara. Mengapa Yesus tenang? Mengapa ombak sudah begitu bergulung angin, begitu kuat, hantam perahunya semua terbalik, murid-murid ini berteriak, tapi Yesus tenang. Mengapa Yesus tenang? Saudara, ini hal yang penting. Angin itu dan laut itu diciptakan oleh Dia. Amin saudara. Dia yang diciptakan. Buktinya adalah teduhlah angin dan danau. Perintahnya, tenanglah, langsung tenang. Amin saudara. Tenanglah. Apakah dia ada bergelora dulu? Karena ini perintah ini mungkin masih datang perlahan-lahan, jadi bergelora pelan-pelan itu sampai tenang. Apakah ada begitu saudara? Ada saudara. Tenanglah, langsung tenang. Ini perintah yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan mana. Seberapa besar kekuatan angin dan laut itu, tapi tidak dapat mengintervensi perintah Allah, perintah Yesus Kristus. Tenang. Tadi saudara, suatu keyakinan yang kuat dalam diri Yesus yang perlu diperhatikan. Dia punya iman, keyakinan yang kuat yang harus dimiliki oleh kita semua. Amin saudara. Walaupun badai itu melanda kita, jangan pernah saudara gentar takut, karena Yesus selalu tenang. Tidak pernah akan bergelora, tidak pernah akan takut. Yesus itu ada, dan kalau Dia ada dalam hidup kita, hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, maka kita pun juga harus mengikuti tenang dan melihat apa yang Dia akan buat. Amin saudara. Biarkan, karena angin yang masuk, kekuatan ajaran yang masuk, kadang-kala kita sudah tahu mau jawab apa. Saya pergi di Timika, ini dia yang bahas ajaran ini. Saya berhadapan dengan dia. Coba aku bicara, saya dengar dulu. Dia bicara. Saya bertelinga betul. Bicara. Lalu coba aku kasih tahu ini Alkitab bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini apa ini? Dia bilang ini. Alkitab bilang ada 3 besar di bumi, ada 3 besar di surga. 3 besar di surga Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia bilang 2 besar. Coba aku jelaskan dulu. Putar sana kemari. Iblis masuk merasuki dia, sehingga realitas kebenaran Alkitab yang sederhana itu tidak dapat dimengerti oleh. Saudara-saudara Kristus, ini gereja Allah.
Firman Allah itu, Alkitab ini seperti suara yang keluar dari mulut Yesus. Tenanglah angin dan laut itu. Dan angin dan laut itu pun menurut perintah. Murid-murid itu menjadi heran, siapakah gerangan manusia ini? Sehingga angin dan laut ini pun menurut perintah. Mengapa demikian? Karena mereka belum mengenal siapa ini Yesus. Saudara, pengenalan akan Yesus itu sangat penting. Kita berada dalam gereja perlu mengenal Dia dengan baik. Hamba Tuhan pekerjaan Injil ini ialah bagi kepada saudara pemimpin gereja. Sebelum kamu menjalankan pekerjaan ini, upayakan mencari tahu, mengenal Dia sebagai yang memiliki pekerjaan ini. Pekerjaan ini menuntut komitmen dari pemimpin gereja, menuntut komitmen dari semua lapisan umat Tuhan yang ada di dalam. Sekali kita berlayar dengan gereja ini, jangan keluar. Ayo saudara. Ya, ada badai tapi jangan keluar saudara. Inilah kapal dari Tuhan Yesus Kristus, di mana kita berada di dalam. Kita berlayar bersama-sama dengan berapa besar kekuatan setan untuk menghancurkan kita. Tetap berada di sini, tetap mengikuti Dia, menjaga teguh kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan kepada kita. Gereja Masehi Advent hari ke-7. I will go make disciples. Aku akan pergi menjadikan semua manusia murid-murid Kristus. Kita harus memiliki komitmen yang kuat. Ada kekuatan alam, ada kekuatan dunia. Bahkan kekuatan setan akan menghadap kita untuk menjalankan tugas pelayanan. Seberapa kuat kekuatan itu dapat menyerang kita. Kita harus terus semangat. Ayo saudara. Dayung dan sampai ke tempat tujuan. Dalam perjalanan iman kita tidak boleh gugur. Dalam pekerjaan kita tidak boleh gagal. Maju terus karena Yesus bersama-sama dengan kita. Target pekerjaan Injil untuk daerah di Papua di tahun ini hingga 2025 adalah 5.000 jiwa. Periode yang lalu kita capai 5.014 dalam penarikan jiwa. Di Indonesia Kawasan Timur, bendera daerah misi Papua itu berkibar tinggi dari daerah-daerah lain. Amin saudara. Saya berdiri memberikan laporan, saya punya bendera tinggi. Ada kala saya lapor dari atas, bendera berkibar dari latar belakang ini. Lalu saya berikan laporan sana. Semua bendera di bawah daerah misi Papua itu bendera dari atas. Kemudian yang berikut, periode yang lalu kita mengorganisir 42 gereja, 42 jemaat. Maka ini yang terbanyak di dunia, saudara. Di daerah Papua kita organisir 42. Di unit konferensi Indonesia Kota Timur kita punya bendera itu berkibar tinggi. Mengapa saudara? Tuhan Allah. Yang kedua, pemimpin gereja memiliki komitmen yang kuat dan arah perjalanan pekerjaan pelayanan ini sangat jelas. Tuhan menyertai mereka dan membuat pertumbuhan dan perkembangan gereja melalui keterlibatan mereka. Tahun ini ke tahun 2025, gereja yang akan diorganisir targetnya ada 50. Potensi ada, tinggal kita punya komitmen dalam menjalankan tugas. Saya nggak tahu di sini ada berapa cabang sekolah sahabat dan berapa perkumpulan. Tapi kalau belum ada, cepat buka. Jangan tunggu-tunggu saudara. Karena gereja ini harus berserak-serakan memenuhi dunia. Amin saudara. Itu perintah Tuhan. Penuhilah dunia ini. Beranak cucu penuhi dunia. Jemaat harus beranak cucu. Amin saudara. Buka cabang sekolah sahabat, buka perkumpulan, buka jemaat yang baru. Itu akan terjadi melalui penarikan jiwa demi penarikan jiwa. Hari ini tarik jiwa, besok tarik jiwa, terus bertambah. Sudah pas 25 anggota gereja, maka diorganisir menjadi satu jemaat. Nah saudara yang kasih dalam Kristus ini tantangan pekerjaan pelayanan ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu penuh berkah, Tuhan penuh kuasa. Di saat kita menyerahkan diri, maju dan komitmen, Tuhan akan membuka jalan. Saat kita tidak tahu mau bicara apa, mau bikin apa, ya, terhadap situasi kondisi yang sangat susah, Tuhan akan menolong kita sehingga pekerjaan ini akan berjalan meluas, memenuhi dunia ini. Tuhan sendiri akan menyatakan bahwa pekerjaan ini telah selesai.
dan dia akan datang ke atas dunia. Firman Tuhan menyatakan, dan Injil kerajaan ini akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 14. Tuhan memberkati kita semua.